Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Untuk semua biksu dan mentor di Akademi Xuan Huang, serta seluruh manajemen. Tim 5 Slug dan tim pelayan terlalu aneh. Meskipun orang-orang di kedua tim ini akrab dengan mereka, terutama 5 anggota tim Slug 5 pasti terkenal. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tahu. Serakah, malas, pengkhianat, licik, serakah. Itu hanya, meskipun nama Xuan Huang Wuzhu sangat besar, tetapi mereka terkenal tidak mengandalkan kekuatan. Terus terang, biksu biasa tidak mampu membelinya, dan biksu senior tidak jarang. Meskipun semua orang tahu, sejak 20 tahun yang lalu, kelima orang ini membentuk tim Slug 5. Terlebih lagi, dalam pertandingan resmi, sepanjang jalan dikalahkan, tidak pernah memenangkan pertandingan. Tapi kemudian, tim Track 5 menghilang secara misterius. Dan penghilangan ini adalah 20 tahun. Sekarang, tim Slug 5 akhirnya kembali. Membawa semua debu, dia kembali ke Akademi Xuan Huang dan kembali ke kontes seleksi. Kemudian, tim 5 Track yang berulang kali bertarung dan kalah di masa lalu, secara resmi menyatakan kembalinya dengan gelombang 30 kemenangan beruntun. Semua orang bisa memahami kebangkitan tim Slug 5. Bagaimanapun, 5 residu Xuan Huang, meskipun bakat dan potensi mereka sangat umum, sepenuhnya melalui pintu belakang untuk memasuki Akademi Xuan Huang. Tapi bagaimanapun, di belakang 5 residu Xuan Huang, bagaimanapun, ada kelompok kekuatan besar yang mendukung dan membantu. Semua biksu di Akademi Xuan Huang ingin datang. Dalam 2 dekade terakhir, keluarga tempat Xuan Huang Wuzhou berada pasti memberi mereka pelatihan khusus. Dengan sumber daya yang besar, latihan dan pelatihan yang sangat kuat, kebangkitan Xuan Huang Wuzhou benar-benar dapat dimengerti. Ini adalah alasan mengapa keluarga yang kuat dapat diturunkan dari generasi ke generasi dan kuat dari generasi ke generasi. Saya harus mengatakan, masa tajam. Xuan Huang Wuzhou bisa bangkit, itu benar-benar seseorang yang mengajari mereka Super Kendo. Selain itu, dalam 2 dekade terakhir, mereka menggunakan Jiupin Jindan sebagai makanan, Jiupin Spirit Liquid sebagai air, dan Jiupin Essence sebagai air mandi. Bahkan tempat di mana mereka dilatih adalah medan perang eksperimental yang waktunya disesuaikan 100 kali lebih cepat. Perdebatan mereka sangat sombong, dan memiliki jiwa tulang binatang dari wilayah kaisar. Itu hanya, apa yang tidak disangka semua orang adalah bahwa penyedia semua ini bukan keluarga Xuan Huang Wuzhou. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Chu Xingyun. The 9 Pin Jindan, 9 Pin Spirit Liquid, dan 9 Pin Body Fluid. Jika bukan karena bangunan berat Baikao, di mana Anda akan mendapatkan begitu banyak sumber daya? Jika itu bukan sekelompok ahli alkimia dengan Danzong, bahkan dengan begitu banyak sumber daya, bagaimana mungkin untuk mendapatkan begitu banyak Jiupin Elixir, Jiupin Spirit Liquid, dan cairan tubuh Jiupin Si? Bangkitnya tim pelayan sudah cukup untuk membuat semua orang bingung. Pertama-tama, tim pelayan sebenarnya memiliki 6 anggota, dan salah satu dari mereka tidak ikut serta dalam pertempuran. Kedua, ke-6 anggota tim pelayan, bakat dan potensi sangat biasa-biasa saja. Untuk kata mediocrity, definisi berbeda di lingkungan yang berbeda. Jika Anda menempatkan ke-6 anggota tim pelayan ke orang-orang biasa, itu sudah jenius. Tapi begitu 6 anggota ini ditempatkan di Institut Pendidikan Tinggi Xuan Huang, bakat dan potensi mereka benar-benar terlalu biasa dan biasa-biasa saja. Terutama Yansan di antara mereka, bahkan tidak masuk Akademi Xuan Huang. Tapi itu adalah tim seperti itu, tetapi dalam 30 pertandingan terakhir, telah memenangkan 30 kemenangan berturut-turut. Sungguh luar biasa bahwa mereka dikalahkan, bahkan kedua tim peringkat ke-8 dan ke-17. Apa yang meninggalkan semua biarawan dan mentor Akademi Xuan Huang kosong? Tidak hanya tim pelayan yang tidak berbakat, mereka memiliki sedikit potensi. Apalagi kekuatan yang mereka tunjukkan juga sangat lemah. Dibandingkan dengan lawan mereka, mereka bahkan lebih rendah. Namun, karena sedikit lebih rendah dari lawan mereka telah memenangkan semua jalan, menjadi salah satu dari 4 tim besar yang mempertahankan kemenangan sejauh ini. Tidak ada teknik yang terlalu dalam, atau keterampilan tempur yang terlalu mengerikan. Itu sangat hambar, tampaknya kebetulan, memenangkan semua jalan sampai saat ini. Tapi apakah semua ini hanya kebetulan? Mungkin 1 atau 2 game bisa dikatakan kebetulan. 10 pertandingan dan 8 pertandingan bisa dikatakan kebetulan. Tapi sekarang, mereka telah memenangkan 30 pertandingan berturut-turut. Mereka dikalahkan, dan bahkan termasuk 2 tim peringkat ke-8 dan ke-17. Ini menakutkan. Tidak bisa dipahami, sama sekali tidak bisa dipahami.
Termasuk Kaisar dari Akademi Xuan Huang, tidak ada yang tahu apa yang telah dimenangkan tim pelayan dengan memenangkan 30 pertandingan berturut-turut. Untuk tujuan ini, sekelompok mentor dari Akademi Xuan Huang bertanya secara khusus. Namun, dalam menghadapi permintaan semua mentor, tim yang hadir diam dan tidak memberikan penjelasan sama sekali. Menghadapi ini, meskipun para mentor tertekan, mereka tidak berdaya. Meskipun Akademi Xuan Huang kuat dan mengesankan, aturannya tidak bisa dilanggar. Setiap keluarga dan setiap pasukan memiliki rahasia sendiri. Selama beku itu tidak mau menjawab, ia tidak diizinkan memaksanya dengan cara apapun. Meskipun aturan seperti itu tidak kondusif bagi perkembangan manusia. Tetapi aturan seperti itu, tetapi semua orang dari ras manusia, kematian yang dijanjikan harus dijaga. Siapa yang berani menyentuh garis merah ini, maka itu pasti akan menjadi musuh publik di dunia, semua orang akan disalahkan. Bagaimanapun juga, para pejabat utama, alasan mengapa mereka dapat berdiri selamanya, tidak jatuh, bergantung, adalah rahasia dan teknik rahasia yang unik. Siapapun yang mencoba untuk membuat kekayaan akan menjadi musuh mati yang tidak akan pernah mati bersama. Karena tim yang hadir menolak untuk menjawab, semua orang hanya bisa menyerah. Namun, justru karena ini, sekelompok mentor dari Akademi Paul Xuan Huang dimasukkan. Semua orang sangat menantikan untuk dua pertandingan puncak berikutnya. Setelah tim peringkat pertama dan kedua seri. Pada akhirnya, tim tuan nomor 1 menentang tim slak 5. Tim sempurna peringkat kedua cocok dengan tim pelayan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan peringkat tim sempurna kedua dan bertarung dengan para pelayan. Untuk membiarkan Akademi Xuan Huang, semua biksu dari tim dapat melihat pertarungan puncak ini. Serangkaian penyesuaian telah dilakukan terhadap jadwal putaran ke-31. Pertandingan pertama dari babak 31 adalah tim yang sempurna melawan tim pelayan. Tim Overlord dan pertarungan puncak tim slak 5. Itu ditempatkan di babak ke-30 pertandingan terakhir. Satu demi satu, ujung ke ujung. Pengaturan ini cukup untuk memastikan bahwa semua tim dapat berkonsentrasi menonton dua pertarungan. Berusahalah untuk mempelajari beberapa pelajaran dari dua pertarungan teratas ini dan pelajari sedikit ketukan dan metode. Dalam menghadapi jadwal seperti itu, tim slak 5 dan tim pelayan tidak terlalu penting. Sakit kepala terbesar bagi mereka adalah serangkaian pembatasan yang diberlakukan oleh Chu Xingyun pada mereka. Di bawah aturan wajib Chu Xingyun, kedua tim akan secara paksa menyegel kekuatan mereka ke tingkat tim biasa. Dalam hal kekuatan saja, itu adalah tim Overlord yang jauh lebih lemah dan tim yang sempurna. Dan, di babak selanjutnya, kedua tim tidak akan diizinkan menggunakan Chu Xingyun Wuxing Kendo dan Xuan Tianfulu. Anda hanya bisa menggunakan keterampilan dan teknik tempur yang diajarkan oleh Akademi Xuan Huang untuk bertarung. Di bawah berbagai pembatasan, persentase kemenangan tim Five Slug dan tim Attendant sebenarnya hanya 50%. Dengan 30 kemenangan beruntun, tim pelayan, dan tim 5 Slug telah terbiasa dengan kemenangan. Tetapi di game berikutnya, di bawah serangkaian pembatasan Chu Xingyun, mereka akan lebih sulit jika mereka ingin menang lagi. Harus dikatakan di sini, apa kekuatan Xuan Tianfulu, dan 5 elemen pedang Dao yang diajarkan oleh Chu Xingyun. Ambil Thunder Fire Rune sebagai contohnya. Faktanya, sejauh menyangkut Thunder Fire Rune, kekuatannya tidak besar. Dibandingkan dengan mantra api yang paling merusak. Kekuatan destruktif talisman Thunder Fire jauh lebih kuat daripada mantra api tingkat pertama. Bahkan jika dibandingkan dengan mantra api perantara, kekuatannya masih cukup untuk menghancurkan. Dibandingkan dengan mantra api canggih, mereka mirip satu sama lain. Teknik api tingkat lanjut sebenarnya adalah Akademi Xuan Huang, yang hanya diajarkan di depan umum. Jadi sederhananya, kekuatan talisman Thunder Fire sebenarnya tidak sebagus keterampilan super api. Karena Akademi Xuan Huang dapat mempelajari mantra api tingkat lanjut, dan kekuatannya mirip dengan rune petir, mengapa Anda harus melakukan semua ini untuk mempelajari rune petir? Sebenarnya, ada 3 alasan untuk ini. Aspek pertama adalah karena mantra api biasa dapat menggunakan kekuatan mental untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi persentase kenaikannya sebenarnya sangat rendah. Jimat Thunder Fire, rasio peningkatan kekuatan mental, lebih dari 2 kali lipat mantra api. Pada aspek kedua, mantra api hanya bisa dikondensasi dan dilemparkan oleh biksu api. Seorang beku yang hidup di bumi tidak dapat melepaskan mantra api. Tapi Thunder Fire Rune memecahkan masalah ini dengan sangat baik. Terlepas dari beku yang mana Anda berada, selama Anda menyuntikkan energi ke dalam rune petir, Anda dapat melepaskan kekuatan mantra api. Dengan cara ini, Anda dapat menebus kekurangan banyak biksu. Misalnya, para beku tanah dengan pertahanan kuat dan daya rusak rendah. Dengan Thunder Fire Jimat, mereka tidak hanya dapat memiliki pertahanan terkuat dari sistem tanah, tetapi juga kekuatan destruktif terkuat dari sistem kebakaran. Aspek ketiga adalah masalah waktu kultivasi. Kekuatan Jimat Thunder Fire tergantung pada 2 faktor. Pertama, beku yang melepaskan rune petir, wilayah dan kekuatannya sendiri, dan jumlah serta kemurnian energinya.
Semakin tinggi Beku yang melepaskan rune petir, semakin kuat kekuatan dan semakin murni energinya, semakin besar kekuatan rune petir yang dirilis. Kedua, dan yang paling penting, Thunderfire Rune berkualitas tinggi. Thunderfire Rune adalah salah satu dari 6 ran Suantian. Setiap jenis simbol dibagi menjadi 9 kelas. Di antara mereka, kekuatan kelas 1 adalah yang terendah, dan kekuatan kelas 9 adalah yang tertinggi. Bahkan, mulai sekarang, Chu Xingyun juga dapat mempromosikan Suantian Fulu ke Jiupin. Semakin tinggi level Thunderfire Talisman, semakin besar kekuatannya. Secara khusus, Thunderfire Rune tingkat 99 kali lebih kuat dari Thunderfire Rune kelas pertama. Kekuatan talisman Thunderfire kelas 9 sangat menakutkan, setara dengan serangan biasa tingkat Kaisar. Selain itu, ini adalah kekuatan yang meletus tanpa peningkatan energi dan kekuatan spiritual biarawan itu sendiri. Dan hal yang paling penting dan menakutkan adalah, jimat guntur seperti itu, bahkan orang biasa, juga dapat dengan mudah diaktifkan. Selama itu adalah orang yang hidup, selama ia memiliki kekuatan mental. Bahkan jika itu adalah orang biasa yang belum pernah berlatih, Anda dapat mendesak Thunderfire Rune kelas 9, langsung mengenai, dan bahkan membunuh master dari alam Wuhuang. Horor. Teror ekstrim. Tapi inilah faktanya. Simbol guntur ini adalah perangkap simbolis, siapapun dapat mendesaknya. Meskipun bagi orang awam, ini mungkin setelah mendesak adanya razia petir 9 tingkat. Namun, jimat 9 tingkat petir saja tidak memerlukan peningkatan, dan cukup untuk membunuh seorang kaisar bela diri biasa. Beberapa orang mungkin mengatakan ini terlalu berlebihan. Bahkan, itu tidak hanya berlebihan, tetapi sangat umum. Jika talisman Thunderfire kelas 9 dianggap sebagai mantra itu memang terlalu dilebih-lebihkan, itu dibesar-besarkan hingga batasnya. Tetapi jika Anda menganggap jimat petir 9 tingkat sebagai harta yang didapat, apakah Anda akan merasa dilebih-lebihkan? Akankah Hautian Zibao meledak? Tidak bisakah itu masih melukai seorang kaisar bela diri? Jika, ketika keluarga Yansan yang terdiri dari 5 meledakkan puluhan atau bahkan ratusan harta yang didapat pada saat yang sama, seberapa mengerikankah kekuatan itu? Jika suatu hari, umat manusia dapat memainkan rune petir, maka inilah saatnya umat manusia untuk bangkit. Tidak ada bidang atau kekuatan yang dibutuhkan. Bahkan orang biasa dapat meledakkan kekuatan penghancur dari alam kaisar. Dengan Thunderfire Talisman, itu adalah seorang kaisar. Ketika umat manusia memiliki ratusan juta kaisar, tidak mungkin bagi umat manusia untuk tidak makmur. Tentu saja, semua ini hanya rewel. Chu Xingyun adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki fusi 9 karakter. Selain itu, bahkan hari ini Chu Xingyun ingin memperbaiki rune petir 9 tingkat, sangat sulit. Pertama-tama, Anda perlu sepotong rumput roh kelas 9 dan pohon roh untuk membuat kertas rune. Kedua, beberapa darah dari ranah kaisar diperlukan untuk menggambarkan meterai dan meterai. Pada akhirnya, setiap fulu setidaknya harus mengambil Chu Xingyun sehari untuk menggambar. Oleh karena itu, sangat mustahil untuk menginginkan selusin Thunderfire Runes kelas 9. Namun, Chu Xingyun percaya bahwa dengan perkembangan manusia yang berkelanjutan, kemajuan yang berkelanjutan, suatu hari, akan ada sejumlah besar elit dalam ras manusia. Anda dapat memproduksi secara massal Suantian Fulu dengan cara tertentu. Tidak perlu untuk 9 kelas, bahkan selama batch 7 atau 8 kelas Fulu dapat disempurnakan dalam batch, itu sudah cukup untuk membantu orang untuk merevitalisasi. Perlu disebutkan, keluarga 5 orang Yanshan tidak memiliki masalah seperti itu. Persepsi Chu Xingyun tentang Suantian Fulu telah berkembang dan terakumulasi selama bertahun-tahun, dan ia telah diringkas menjadi 5 set Suantian Fuzuan, yang telah dicetak ke laut pengetahuan 5 orang. Keluarga Yanshan tidak perlu berlatih sama sekali, juga tidak perlu wawasan, dan dapat mengirimkan rune Suantian dari kelas 9. Untuk keluarga Yansan, Fulu tidak perlu berlatih. Selama energi dicurahkan ke dalam 6 segel utama di lautan pengetahuan, 6 pesona utama dapat dikirim sesuka hati. Di bawah peningkatan kekuatan spiritual, kekuatannya sangat mencengangkan, dan tidak ada perbedaan dengan Kaisar. Tentu saja, kekuatan sebenarnya dari Kaisar Zun sebenarnya adalah kekuatan untuk memacu dunia dan kekuatan alam untuk meledak. Kekuatan meletus oleh 5 keluarga Yanshan hanya dengan syarat bahwa Kaisar Zun tidak bergantung pada kekuatan langit dan bumi. Dengan energinya sendiri, kekuatan destruktif meletus. Sayang sekali bahwa, dalam 2 pertandingan puncak berikutnya, 6 Suantian Fulu disegel oleh Chu Xingyun dan tidak diizinkan untuk digunakan. Akibatnya, keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang hanya dapat menggunakan teknik biasa untuk saling berhubungan. Persentase kemenangannya sebenarnya hanya 50%. Tim Tuan nomor 1, melawan tim Slug 5. Tim terbaik kedua, melawan para pelayan. Yang pertama memulai adalah tim yang sempurna, tim pelayan. Pagi-pagi sekali, keluarga Yansan yang beranggotakan 5 orang, dengan wajah sedih, tiba di arena Akademi Xuan Huang. Tadi malam, di dunia mimpi selama setahun penuh, keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang dan tim yang sempurna memainkan puluhan ribu pertandingan. Tetapi pada akhirnya, tingkat kemenangan dari tim yang sempurna adalah setinggi 64%.
Tingkat kemenangan keluarga Yanshan dari 5 orang sebenarnya hanya 36%. Tim yang sempurna memang tim yang sempurna. Meski tim yang sempurna, tidak ada highlight mutlak. Namun, dalam seluruh tim, kelima anggota memiliki pembagian kerja yang jelas dan karakteristik yang berbeda. Jika Anda dapat menggunakan Suantian Fulu, tim yang sempurna tidak sulit untuk dihadapi. Dengan kekuatan destruktif dari Thunder Fire Rune, Anda dapat langsung menghancurkan lawan Anda. Tapi pertempuran ini berbeda, Chu Xingyun telah menyegel Suantian Fulu, dan mereka tidak diizinkan menggunakan Fulu untuk menggertak lawan mereka. Bukan hanya itu, tetapi mereka bahkan tidak bisa menggunakan bakat Wuling. Sederhananya, keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, meskipun mereka dapat memanggil Wuling dan bergabung dengan Wuling. Tetapi sebaliknya, Anda hanya bisa menggunakan teknik umum yang diajarkan oleh Akademi untuk bertarung. Bukan hanya adegan ini. Dalam kemenangan beruntun 30 pertandingan sebelumnya, keluarga 5 Yanshan tidak menunjukkan kekuatan Suantian Fulu. Adapun bakat Wuling, itu tidak pernah digunakan. Dengan pemahaman mereka sendiri tentang pertempuran itu sendiri, mereka memenangkan 30 kemenangan beruntun. Tetapi tim yang sempurna berbeda, sangat berbeda. Tim yang sempurna adalah tim yang benar-benar sempurna. Kelima orang ini telah membentuk tim sejak awal. Dibudidayakan oleh 5 keluarga ras manusia utama, mereka tidak hanya menguasai mantra berkualitas super, tetapi juga menikmati sumber daya tertinggi dan guru terbaik. Meskipun mereka hanya unggul dalam hal kekuatan individu, mereka tidak terkalahkan. Tetapi karena ini, mereka lebih sempurna. Tim yang sempurna adalah tim yang didasarkan pada konsep tim, tidak ada yang diizinkan menjadi tim yang luar biasa. Kelima anggota tim saling bekerja sama dan berkolaborasi. Hanya kekuatan seimbang yang dapat mencapai hasil terbaik. Meskipun untuk saat ini, tim yang sempurna berada di peringkat kedua, lebih rendah dari tim Overlord dalam poin. Faktanya, tim yang sempurna tidak pernah kalah dari tim Overlord. Tempat kedua adalah karena tim yang sempurna telah melewatkan 3 pertandingan karena berbagai alasan dalam 2 dekade terakhir. Tapi, kecuali untuk 3 pertandingan yang tidak ada tim yang sempurna tidak pernah kalah. Tim Overlord tidak. Dalam 2 dekade terakhir, mereka tidak melewatkan pertandingan apapun, dan telah mencapai rekor kemenangan. Satu sisi menang dan sisi lainnya melewatkan 3 pertandingan. Karena itu, tim Overlord ada di depan tim yang sempurna. Namun, tidak pernah ada pertempuran head-to-head antara kedua tim. Dalam 3 pertandingan di mana tim yang sempurna tidak ada, lawan juga adalah tim tuan. Dalam pandangan orang lain, alasan mengapa tim yang sempurna tidak ada adalah karena mereka pikir mereka tidak bisa mengalahkan tim Overlord. Tapi faktanya, saya takut hanya tim yang sempurna yang mengetahuinya. Secara umum, tim yang sempurna, dan tim Overlord, adalah tim yang tak terkalahkan yang belum pernah dikalahkan dalam 2 dekade terakhir. Adapun tim yang sempurna dan tim tuan, selama tidak ada pertempuran nyata tidak akan pernah ada jawaban. Tanpa pertengkaran nyata, siapa yang berani menyatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang menang dan kalah. Waktu berlalu setiap menit. Semua biksu dari Akademi Xuan Huang mulai masuk. Arena besar, yang panjangnya 10 km itu dengan cepat dipenuhi oleh orang-orang. Melihat kerumunan padat di tribun, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Anda tahu, hanya ada lebih dari 6.000 orang yang tersisa di institusi yang lebih tinggi di Xuan Huang. Bahkan jika semua orang datang, saya khawatir itu tidak akan memakan banyak ruang. Namun, jelas bahwa pada saat ini, kursi di seluruh bidang ekonomi besar pada dasarnya penuh. Chu Xingyun cepat memahaminya sebentar lagi. Institusi Xuan Huang dibagi menjadi institusi dasar, institusi sekunder, dan institusi yang lebih tinggi. Selain itu, Akademi Xuan Huang hanya masuk tetapi tidak pergi. Akademi Xuan Huang hanya mengakui tetapi tidak lulus. Suatu hari adalah anggota Akademi Xuan Huang seumur hidup. Karena itu, selama mereka pernah menjadi siswa Akademi Xuan Huang, mereka akan selalu seperti itu. Itu telah terakumulasi selama 10 juta tahun, meskipun Akademi Xuan Huang hanya merekrut 10.000 siswa setiap tahun. Tetapi setelah akumulasi 3.000 tahun, ada 30 juta siswa. Terlebih lagi, meskipun ras manusia adalah ras yang muncul, ia memiliki sejarah miliaran tahun. Bahkan jika mereka yang telah meninggal tidak dihitung, Akademi Xuan Huang memiliki puluhan juta siswa yang masih hidup. Dengan pelat identitas Akademi Xuan Huang, Anda dapat kembali kapan saja untuk menonton semua acara Akademi Xuan Huang. Tentu saja, meski memenuhi syarat untuk melihatnya, semuanya tidak gratis, tetapi perlu uang untuk membeli tiket. Semakin tinggi kursi, semakin tinggi harga. Bisa dikatakan, mereka yang memenuhi syarat untuk datang menonton pertandingan bukan hanya Akademi Xuan Huang, mantan siswa. Hanya saja di antara siswa Akademi Xuan Huang, siswa campuran yang lebih baik memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk menonton pertandingan. Bagi mereka yang tidak pandai bergaul, saya takut menghabiskan harga tinggi untuk membeli tiket. Perlu disebutkan, Akademi Xuan Huang tidak akan menempati 1 sen pun untuk semua pendapatan tiket. Berapa banyak orang yang bisa menarik kedua tim untuk bertarung?
Dibutuhkan dua tim untuk bekerja keras mengumpulkan popularitas dan menarik perhatian. Semua pendapatan tiket akan diambil alih oleh tim pemenang. Tim yang juga berpartisipasi dalam permainan ini tetapi kalah dalam pertandingan tidak memenangkan poin. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Yang dibutuhkan umat manusia adalah 3 tim terkuat untuk mewakili umat manusia dan berpartisipasi dalam perlombaan Raswan. Karena itu, semua sumber daya harus sangat condong ke tim yang kuat. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak layak mewakili ras manusia dan pergi untuk berpartisipasi dalam ras 10.000 ras. Karena tidak mungkin mewakili ras manusia dan berpartisipasi dalam ras 10.000 ras, tidak layak memiliki sumber daya terbaik. Di atas tribun, Chu Xingyun, Su Liuer, Sue Ying, dan 5 anggota tim Wuza semuanya duduk di barisan depan. Sebagai kerabat dan teman-teman pasukan, mereka tidak perlu membeli tiket. Anda tidak hanya tidak perlu membeli tiket, tetapi, lokasi mereka juga merupakan salah satu kursi terbaik di antara penonton. Sama seperti Chu Xingyun dan timnya duduk di tribun. Di sisi lain, 5 anggota tim yang sempurna dan 5 anggota tim pelayan juga memasuki lapangan bermain dari kedua ujung arena. Saat tim dari kedua sisi memasuki medan perang, ada sorakan sengit dari tribun di sekitarnya. Jangan melihat tribun di sekitarnya, mereka semua adalah biksu senior dari Akademi Xuan Huang selama bertahun-tahun. Bahkan jika waktu telah berlalu selama 10 juta tahun. Di antara para biksu yang keluar dari Akademi Xuan Huang, hanya beberapa ribu orang yang bisa menerobos ranah kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika para beku di tribun datang ke pertempuran, mereka mungkin bukan tim yang sempurna dan lawan yang melayani tim. Ketika banyak orang ingin datang, para beku yang telah meninggalkan Akademi Xuan Huang selama 1000 atau 2 tahun pasti telah melebih-lebihkan kekuatan mereka cukup untuk menyelesaikan tim yang sempurna dan tim pelayan. Tetapi ini hanyalah delusi yang tidak berdasar dan tidak logis. Tidak peduli berapa tahun Anda lulus, jika Anda tidak dapat menerobos ranah Kaisar Zun, Anda masih akan menjadi puncak Kaisar Wu. Setelah menerobos ke ranah Kaisar Zun, itu tidak memenuhi syarat untuk bersaing di game berikutnya. Bagaimanapun, Kaisar Wanbi tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Dalam 10 juta tahun terakhir, di antara para biksu yang keluar dari Akademi Xuan Huang, hanya beberapa ribu orang yang bisa menerobos ke ranah Kaisar Zun. Dan ribuan orang ini sekarang adalah ras manusia tingkat tinggi, mereka tidak punya waktu dan tidak punya pikiran tentang permainan apa yang harus ditonton. Itu harus menjadi kontes antara kaisar dan kaisar. Masih kalimat itu, tanpa menjadi seorang kaisar, betapapun kuatnya, ia hanya semut yang relatif kuat. Siapa yang akan tergesa-gesa menyaksikan beberapa semut bertarung setiap hari? Karena itu, meski jumlah penonton di seluruh arena sudah melebihi 3 juta. Tetapi tidak ada satupun kaisar di seluruh tempat. Dengan kata lain, tingkat penonton tertinggi adalah puncak Kaisar Wu. Karena semua orang adalah puncak Kaisar Wu, sangat sulit untuk mengatakan apakah satu sama lain menang atau kalah. Meskipun para panglima perang veteran memiliki budidaya yang lebih dalam dan mana yang lebih kuat. Tetapi lamanya waktu kultivasi tidak selalu sebanding dengan kekuatan. Tim yang sempurna, meski mereka hanya berlatih kurang dari seabad. Namun, di bawah budidaya bersama dari 5 keluarga besar umat manusia, mereka juga mengambil surga dan bumi untuk dimakan sebagai makanan, dan obat ajaib sebagai camilan. Setelah 100 tahun berkultivasi, setiap anggota tim yang sempurna telah mengumpulkan jutaan tahun mana. Bahkan para kaisar veteran yang berlatih selama 3000 tahun tidak memiliki mana. Dalam hal bakat dan potensi, tim yang sempurna jelas tidak kalah dengan tim manapun di masa lalu. Meskipun ada tim di masa lalu yang dapat bersaing dengan tim yang sempurna, mana semua orang tidak dapat dibandingkan. Bahkan jika pihak lain telah berlatih selama lebih dari 3000 tahun, apakah ada perbedaan besar antara 1 juta dan 1 juta dan 3000? Anda harus tahu, semua pusat gravitasi ras manusia berpusat pada ras besar. Lebih dari 80% sumber daya manusia terkonsentrasi di Akademi Xuan Huang. Jangan melihat tim yang sempurna dalam 100 tahun terakhir, nikmati banyak sumber daya. Namun, begitu ras besar di dunia ini berakhir, mereka tidak akan pernah mendapatkan perawatan ini lagi. Bahkan jika tim yang sempurna memenangkan kejuaraan, tidak ada gunanya. Untuk generasi Tentousan Races berikutnya, 80% dari sumber daya ras manusia akan diakumulasikan dan digunakan untuk para beku yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam generasi Tousan Races berikutnya. Oleh karena itu, aman untuk mengatakan bahwa kekuatan kedua tim di lapangan tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Bahkan jika tim yang memenangkan kemenangan 10.000 kembali 3000 tahun yang lalu, itu mungkin bukan lawan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada saat ini, tim sempurna, tim tuan, tim atendan, dan tim slug 5. Ini adalah 4 ras manusia terkuat di dunia ini. Alasan untuk ini adalah bahwa Kaisar Zun tidak akan membentuk tim apapun. Kedua, para seniman bela diri veteran yang kuat itu, meskipun mereka memang sangat kuat, tetapi mereka belum dilatih secara sistematis selama bertahun-tahun. Keempat tim berbeda. Selama beberapa dekade terakhir, pelatihan tempur mereka yang sebenarnya telah sangat intensif.
Pelatihan praktis intensif semacam itu hanya dapat ditemukan di Akademi Xuan Huang. Setelah meninggalkan Akademi Xuan Huang, tidak mungkin untuk memiliki pelatihan praktis ilmiah dan intensif. Pada titik waktu ini saja, keempat tim ini adalah yang terkuat dalam ras manusia. Terlepas dari penonton, ada banyak veteran berusia 3 atau 4.000 tahun. Selain itu, banyak dari mereka adalah penggemar tim yang sempurna dan tim Overlord. Bukan karena hal lain, tetapi karena pada titik waktu ini, tim yang sempurna, dan tim Overlord, benar-benar cukup untuk menyapu semuanya dan menghancurkan kerumunan. Pada saat ini, banyak kaisar bela diri veteran di tribun tidak menonton pertunjukan para junior dengan cara yang dominan. Bahkan, mereka memandang gaya orang lemah dengan mentalitas orang lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka mengagumi pola pikir para pengagum untuk memuja pikiran mereka sendiri, kuat tanpa tandingan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan usia, lihat saja kekuatannya. Para pahlawan disebut awet muda, sungai dan danau awet muda. Selama Anda cukup kuat, Anda dapat mengabaikan usia Anda dan mendapatkan kekaguman dari semua orang. Tapi hari ini, tim tak terkalahkan yang sempurna akhirnya mengantarkan penantang. Saat ini, sangat besar arena berdiameter 10 km. Tim 5 orang yang sempurna menghadapi lawan terkuat dalam 30 kemenangan beruntun, tim pelayan. Tim yang sempurna, sekelompok 5 orang, semua pria tampan dan tampan. 5 tingginya hampir sama tampan dan tampan, sama cik. Tim yang sempurna disebut sempurna, bukan hanya karena kekuatannya. Semua orang di tim sempurna adalah sempurna. Tidak hanya memiliki kekuatan yang sempurna, keterampilan yang sempurna, tetapi juga memiliki eksternal yang sempurna. Di sisi lain, tim pelayan di sisi yang berlawanan agak aneh. Sangat kuat, terlihat Yan San sedikit gembung. Tampan dan tampan, tapi Yan Du agak tipis. Secara umum, kedua pria itu tidak sempurna, mereka juga tidak suka tuan. Tetapi dibandingkan dengan 2 pria tua yang kasar, 3 gadis di belakang keduanya cantik dan anggun. Sangat mungkin untuk bersaing dengan tim yang sempurna dalam kondisi eksternal. Yang paling menarik bagi semua orang adalah bahwa kelompok 5 orang ini ternyata adalah keluarga beranggotakan 5 orang. Di tim Akademi Xuan Huang, sebenarnya ada tim beranggotakan 5 orang. Selain tim keluarga, ada tim saudara, tim pacar, dan banyak tim lainnya. Namun, tim jenis ini biasanya tidak merata, sulit membuat perbedaan besar. Tetapi tim pelayan ini berbeda, mereka bukan hanya tim keluarga, tetapi mereka juga telah memenangkan 30 kemenangan beruntun sepanjang jalan. Catatan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya untuk jenis tim khusus ini. Akhirnya, setelah wasit membacakan identitas kedua belah pihak diperkenalkan. Segera kompetisi memasuki waktu persiapan 10 hari. Dengan hitungan mundur berirama dari wasit, tim pelayan dan tim yang sempurna memulai persiapan mereka sebelum pertempuran. Di bawah pengawasan semua penonton, para pemain di kedua sisi mulai mengumpulkan Wuling dan bergabung dengan Wuling. Yang pertama adalah tim pengawal. Yang pertama bergerak adalah Yan San. Setelah memanggil roh bela diri Pangolin dan menyelesaikan fusi, kepala Yan San menjatuh ke tanah dan menghilang. Yang kedua adalah Yan Du. Panggil seni bela diri katak beracun, dan cepat menyelesaikan fusi, lalu melompat dicegat di garis depan. Yang ketiga yang pindah adalah Lu Zixiao. Setelah memanggil Wuling, Lu Zixiao tidak melakukan fusi Wuling, tetapi sebaliknya memadatkan Wuling menjadi pohon harta bintang 7 dengan 7 cabang, memegangnya di tangannya. Di sela-sela langkah, tubuh Lu Zixiao melompat ke udara dan mendarat di belakang katak beracun, menatap dengan bangga ke tim 5 sempurna di kejauhan. Selanjutnya, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao saling melirik, dan kemudian memanggil Wuling, dan melakukan kepemilikan Wuling. Dalam sekejap, 1 merah dan 1 biru, 2 pasang sayap muncul di belakang Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, masing-masing. Hula, mengepakkan sepasang sayap, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao perlahan naik ke udara. Seekor katak beracun besar dengan ketinggian lebih dari 9 meter dan seluruh tubuhnya tertutupi, merangkak di tanah. Di belakang katak beracun berdiri seorang wanita cantik dengan rahmat dan rahmat. Di tangan wanita itu, dia memegang pohon harta bintang 7. Di udara di belakang wanita itu, 1 merah dan 1 biru, dan 2 sosok ramping ditangguhkan. Melihat dari dekat di belakang kedua sosok itu, ada sayap merah dan biru. Menghadapi adegan ini, para penonton di sekitar tidak bisa membantu tetapi berbicara sebentar. Dibandingkan dengan tim lain, tim pelayan ini, namanya benar-benar terlalu mengesankan. Nama-nama tim lain sangat gila dan keren, kedengarannya sangat keras. Misalnya, tim penguasa nomor 1, tim sempurna kedua, tim tak terkalahkan ketiga, tim tiran keempat. Tetapi tim pelayan ini tidak harus mendominasi raja, dan bahkan secara langsung memposisikan diri mereka sebagai pelayan orang lain, yang terlalu sulit untuk dipahami. Sebaliknya, lawan mereka tim yang sempurna, benar-benar berbeda. Tim yang sempurna benar-benar dapat digambarkan sebagai tim super sempurna. Kelima beku dari tim yang sempurna tidak hanya memiliki bakat yang sempurna, tetapi juga potensi yang sempurna.
Bahkan kondisi eksternal mereka sangat sempurna. Adapun pesona, temperamen, dan setiap gerakan mereka, mereka sempurna dan sempurna. Menghadapi tim 5 pelayan dari keluarga Yanshan, tim yang sempurna tidak memiliki perawatan sedikit pun. Meski tidak ada yang bisa melihat rincian skuad, tetapi karena ini, itu bahkan lebih menakutkan. Jika bahkan Kaisar Zun tidak dapat melihat detailnya dan tidak dapat menemukan apa yang terjadi, apa artinya itu? Karena itu, ketika wasit memasuki hitungan mundur 10 pertandingan, tim yang sempurna juga bergerak. Setelah saling melirik, 5 beku dari tim yang sempurna menutup mata mereka pada saat yang sama. Saat berikutnya, api menyala-nyala, menjulang ke langit. Melihat adegan ini, penonton di sekitar ruangan tiba-tiba bersorak. 5 anggota tim yang sempurna berasal dari 5 keluarga besar umat manusia. Kelima keluarga ini termasuk di antara 5 keluarga paling kuat dalam umat manusia. 5 dari 9 raksasa ras manusia berasal dari 5 keluarga ini. Semua hal penting umat manusia diputuskan oleh 9 raksasa melalui pemungutan suara pada pertemuan tersebut. Dengan cara ini, kehendak 5 keluarga besar sudah cukup untuk mewakili kehendak umat manusia. Ketika para leluhur dari 5 keluarga besar bersama-sama mengidentifikasi, mereka menduduki 5 dari 9 suara. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan seperti itu. Untuk memperkuat hubungan antara satu sama lain, 5 keluarga besar saling menikah. Selama ratusan juta tahun, 5 keluarga besar telah lama menjadi keluarga mertua, dan satu sama lain benar-benar telah mematahkan tulang dan tendon. Alasan mengapa tim yang sempurna disebut tim yang sempurna bukanlah nama acak. Nama tim yang sempurna berasal dari roh bela diri yang sangat kuat, prajurit langit yang sempurna. Karena hubungan antar generasi mertua, darah 5 keluarga besar juga bercampur. Pada generasi ini, 1 dari 5 keluarga besar bahkan memiliki seorang adik lelaki yang membangkitkan semangat bela diri prajurit surgawi yang sempurna. Saat ini, di bawah tatapan semua hadirin, 5 beku sempurna dikelilingi oleh nyala api. Dalam api yang menyala-nyala, tangan 5 beku sempurna dengan cepat mengondensasi busur panah yang terbakar dengan nyala api. Melihat tangan 5 pemain sempurna, busur panah api yang sejuk dan menyala-nyala melintas di mata Chu Xingyun. Jelas, 5 anggota tim yang sempurna, seperti Chu Xingyun, semua dibangunkan oleh senjata seni bela diri. Perbedaannya adalah bahwa Chu Xingyun terbangun adalah raja senjata jarak dekat pedang. Dan 5 tim sempurna ini bangkit, raja dari senjata panah jarak jauh. Tentu saja, beberapa orang berpikir bahwa Haluan adalah raja senjata jarak jauh. Namun, ini hanyalah masalah kebajikan dan kebijaksanaan. Sejauh menyangkut Chu Xingyun, busur bukanlah raja, dan panah otomatis adalah raja yang sebenarnya. Busur hanyalah tingkat pertama, senjata dingin jarak jauh paling primitif. Panah adalah senjata jarak jauh pamungkas yang diciptakan setelah tak terhitung generasi dikembangkan atas dasar haluan. Tidak semua orang bisa menggunakan busur dan anak panah. Terutama busur yang kuat membutuhkan kekuatan yang menakutkan sebelum mereka dapat ditarik terpisah. Bagi orang-orang biasa, mereka yang hampir tidak bisa membuka 8 busur batu sudah dianggap di luar kendali. Tetapi panahnya berbeda, bahkan jika lengannya tidak bisa dicabut, Anda bisa menggunakan kekuatan kaki, atau pinggang dan perut untuk mencabutnya. Hal yang sama adalah panah 8 batu, bahkan orang biasa dapat menggunakan kaki, kekuatan pinggang dan batang tubuh untuk menariknya terpisah. Dengan kata lain, seorang jenderal yang tak terkalahkan dapat melakukannya dengan busur dan anak panah. Orang biasa dapat dengan mudah melakukannya dengan panah otomatis. Jenderal kejam yang tidak dilahirkan dapat digambarkan sebagai 1 dari 100 tahun, atau bahkan 1 dari 1000 tahun. Orang biasa dapat direkrut hingga puluhan juta, atau bahkan ratusan miliar. Apakah kesenjangan antara busur dan panah adalah perbedaan antara orang biasa dan para jenderal yang telah muncul dalam 1000 tahun? Bahkan jenderal perkasa yang keluar dalam 1000 tahun tidak dapat menutup celah antara busur dan panah. Misalnya, di dunia abisal dunia Qiankun, panah-panah super raksasa yang dibuat oleh klan iblis asli. Jenis panah-panah sangat besar, dan jangkauannya juga sangat jauh. Belum lagi orang-orang biasa yang belum berlatih, bahkan para penguasa dari alam Wuhuang mungkin tidak dapat memisahkan mereka dengan kedua tangan. Tetapi keluarga iblis, melalui kombinasi Winds, Ger, dan Katrol, memecahkan masalah ini. Selama 10 orang awam, mereka dapat secara paksa menarik ribuan ton tali panah melalui Winds, Set Ger, dan Set Katrol. Jika Anda ingin membuka tali busur ribuan ton dengan satu tangan, saya khawatir bahkan Kaisar Wu akan sulit melakukannya. Dalam pandangan Chu Xingyun, busur hanya senjata utama, dan tidak ada potensi pengembangan sama sekali, dan panah adalah raja yang sebenarnya. Tidak peduli rentang atau kekuatannya, tidak ada perbandingan sama sekali. Terutama busur panah raksasa berbenteng berat itu, bahkan gajah perang pun bisa menembak. Ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah sejauh yang Chu Xingyun tahu, prajurit surgawi yang sempurna jelas tidak terlalu sederhana. Jika Anda berpikir bahwa prajurit surgawi yang sempurna hanyalah panah biasa, maka Anda salah. Perfect Sky Soldier adalah salah satu yang dapat terus tumbuh dan terus meningkatkan kekuatannya.
Satu-satunya hal yang tidak jelas tentang Chu Xingyun adalah bahwa dalam 2 dekade terakhir, keadaan apa yang dilakukan 5 beku dari tim yang sempurna untuk mengangkat prajurit surgawi mereka yang sempurna. Pada saat yang sama, Chu Xingyun untuk pertama kalinya, dari hati, untuk tim pelayan, khawatir. Dalam 2 dekade terakhir, 5 anggota tim sempurna telah sangat meningkatkan kekuatan prajurit langit sempurna. Kemudian, tanpa menggunakan rune Suantian dan bakat Wuling, tim pelayan belum tentu lawan dari tim yang sempurna. Hula. Dengan suara gemuruh, 5 anggota tim yang sempurna dengan cepat membubarkan diri dan mengatur barisan pertempuran yang aneh. Melihat ke bawah dari atas, Chu Xingyun tidak bisa menahan pandangan sedikit. Pentagram mengumpulkan api. Itu benar, 5 anggota tim yang sempurna adalah tim 5 orang. Di bawah susunan api 5 orang, Anda dapat memadatkan api langit dan bumi dan berkumpul dalam susunan untuk meningkatkan serangan dan pertahanan susunan. Yang paling penting adalah, ketika sejumlah besar elemen api dikumpulkan, elemen dengan atribut lainnya akan diperas. Seluruh tim beranggotakan 5 orang ini akan menjadi lapangan api bagi 5 anggota tim yang sempurna. Melihat tim yang sempurna di arena dengan kekaguman, Chu Xingyun mengangguk diam-diam. Bidang api ini berada pada tingkat yang sama dengan bidang naga dari keluarga naga dan bidang Phoenix dari Phoenix. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa area tersebut sedikit lebih kecil. Ladang di bawah naga, Phoenix, dan ras unicorn pada dasarnya meliputi seluruh arena. 5 anggota tim yang sempurna hanyalah susunan kecil berdiameter sekitar 10 meter. Terlepas dari perbedaan ukuran dan perbedaan dalam area yang dicakup, tidak ada perbedaan penting dalam hal lain. Seiring berjalannya waktu, kekuatan tim 5 orang akan terus meningkat. Suhu di tim 5 orang juga akan semakin tinggi. Dari sudut pandang karakteristik, api unggun Wu Mang sangat mirip dengan Feng Xi. Namun, api 5 orang mengumpulkan sejumlah besar, dan tidak memiliki karakteristik kelahiran kembali. Kelahiran kembali api adalah karakteristik dari kebangsaan Feng. Karakteristik tim 5 orang tim yang sempurna ini adalah untuk memperkuat kekuatan penghancur para peleton. Di bawah nyala api yang menyala-nyala, 5 anggota tim yang sempurna, memegang tentara sihir yang sempurna, masing-masing berdiri di posisi bintang berujung 5. Mata mereka dingin, dan jatuh pada Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao. Adapun Yan San, dia telah melarikan diri ke tanah, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Meskipun Yan San tahu bagaimana melarikan diri, tim yang sempurna tidak pernah takut akan kemampuan ini. Ditutupi oleh ranah api, teknik pelarian bumi tidak ada gunanya, dan mustahil untuk melarikan diri sama sekali. Teknik pelarian bumi bisa lolos dari bumi, tetapi tidak bisa lepas dari api. Game dimulai. Dengan perintah wasit, dalam sekejap 5 anggota tim yang sempurna mengangkat prajurit langit sempurna mereka pada saat yang sama dan menembak ke arah target ribuan kilometer jauhnya. Dalam suara tajam memecahkan langit, 5 ular api yang sangat tajam meraung keluar dari prajurit langit yang sempurna. Melihat panah-panah api yang sangat padat dan terkompresi hingga batasnya, Lu Zixiao hanya bisa mengerutkan kening. Jelas dibandingkan dengan tim yang sempurna di dunia fantasi, tim yang sempurna di dunia nyata lebih sombong. 20 tahun yang lalu, tembakan panah oleh tim yang sempurna ini masih berupa sekelompok bola api seukuran kepalan tangan orang dewasa. Tapi mulai sekarang, mereka menembakkan ular api dengan sumpit tebal. Dihadapkan dengan 5 panah-panah yang ditembakkan oleh Biao, dengung dingin terdengar dari udara yang tipis. Dalam deru, terenggiling besar meledak dari bawah tanah. Di udara, Yan San dengan baju besi berskala berkata dengan dingin, biarkan saya menimbang bagian mereka. Di antara kata-kata itu, Yan San Meng terpaku di udara, tangan kanannya terayun dengan keras, dan dia menghadapi ular api yang mendekat. Dalam raungan sengit, dengan hanya satu pukulan, tubuh Yan San, seperti bal kapas, langsung meledak. Meskipun Yan San membubarkan salah satu ular api dengan sekuat tenaga, dia jelas sangat menderita. Di udara, Yan San ditabrak panah untuk beberapa kilometer, membentur kantong dengan keras, dan kemudian tergelincir ke tanah. Di bawah perhatian semua orang, dada Yan San gelisah beberapa kali, dan darah merah meludahkan. Melihat adegan ini, penonton tiba-tiba gempar. Anda tahu, dalam 30 pertandingan terakhir, tim pelayan tidak menunjukkan betapa buruknya keterampilan dan mantra tempur. Tetapi dalam semua pertempuran, mereka semua tampak sangat santai dan tenang. Belum pernah ada tim yang bisa membuat mereka malu, apalagi terluka. Tim yang sempurna adalah tim yang sempurna. Kelima anggota tim yang sempurna semuanya memiliki prajurit surgawi yang sempurna yang dapat terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Panah-panah api super terkondensasi sekarang tidak lagi di bawah kekuasaan Kaisar. Sementara Yan San terbang, 4 panah-panah api yang tersisa ditembak di pendaratan Zixiao, Lu Qingxuan, Lu Qingyao, dan Yan Du. Menghadapi ini, Yan Du menggelengkan punggungnya dan menerbangkan Lu Zixiao ke udara. Pada saat berikutnya, di bawah desakan Yan Po, katak beracun besar naik ke udara, membuka anggota tubuhnya, dan menyapa 4 panah-panah api. Titik. Di auman yang dahsyat, Mars bersinar di langit.
Seperti roh bela diri Trenggiling yang dikendalikan oleh Yan San, katak beracun besar yang didesak oleh Yan Poison dibombardir oleh panah api yang menyala seolah itu adalah mainan. Dalam suara kusam, katak beracun besar juga mengikuti jejak Yan San dan menabrak pesona, dan kemudian bangkit kembali ke tanah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di mulut katak beracun besar, bukan darah merah tetapi cairan hijau mengalir keluar. Berbicara perlahan, tetapi pada kenyataannya, semua ini hanya terjadi sesaat. Yan San dan Yan Du dibom satu demi satu, seluruh prosesnya secepat batu listrik. Melihat adegan ini, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao menghela nafas tanpa daya. Momen selanjutnya, di bawah perhatian semua orang, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao mengipasi sayap api dan air biru dan merah, dan mencegat Lu Zixiao di depannya. Tanpa komunikasi apapun, kedua saudari itu mengulurkan tangan pada saat yang sama, masing-masing memancarkan cahaya biru dan merah, dan dua aliran cahaya berapi-api. Mencermati, merah dan biru, dua aliran cahaya, berkumpul di depan dua wanita, membentuk pusaran berputar dengan kecepatan tinggi. Saatnya untuk mengatakan segera. Vortex cahaya yang berputar baru saja terbentuk, dan 4 panah-panah api tiba dalam sekejap. Di bawah pengawasan semua hadirin, keempat panah-panah api langsung tenggelam ke pusaran cahaya dan menghilang. Pada saat yang sama, pusaran cahaya yang terdiri dari cahaya merah dan biru mulai bergetar hebat dan dengan kasar melambai. Jelas, dengan bergabungnya dua saudara perempuan Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, masih sulit untuk melawan kekuatan 3 panah-panah api. Untungnya, di bawah upaya bersama dari dua saudara perempuan, pusaran merah dan biru akhirnya secara bertahap stabil. Tetapi orang yang berhati-hati, setelah mengamati dengan seksama, masih dapat dengan jelas melihat jejak darah merah mengalir dari sudut mulut kedua gadis itu. Lu Qingxuan dan Lu Qingyao berhasil memblokir 3 panah-panah api terakhir. Tetapi tidak bisa dihindari bahwa ada jejak cedera internal. Menghadapi adegan ini, semua penonton tidak bisa membantu tetapi berbisik serentak. Tim yang sempurna sangat mengerikan. Melihat situasi suram di lapangan, Chu Xingyun mengerutkan kening. Jelas, sepanjang waktu, bukan hanya para pelayan yang bersembunyi. Dalam 30 putaran terakhir, tim yang sempurna juga canggung. Saat berhadapan dengan tim biasa, mereka tidak harus menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya, mereka dapat dengan mudah dihancurkan. Sampai hari ini, mereka akhirnya harus menunjukkan sedikit ketajaman ketika mereka akhirnya bertemu dengan tim pelayan yang tidak bisa dijelaskan. Dengan keras menyentuh noda darah di sudut mulut, gigi Yan San mengepal di antara mereka, dengan kuat mengendalikan roh bela diri Trenggiling, jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Yan Du juga mengendalikan Tot Wuling, berbalik, dan menghadapi 5 anggota tim yang sempurna. Di sisi lain, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao juga menganggap serius wajah mereka. Baru saja, tim yang sempurna telah meluncurkan serangan. Kemudian selanjutnya, giliran para pelayan untuk menyerang. Meskipun tidak ada ketentuan dalam nama pada kenyataannya, di Akademi Xuan Huang, putaran pertama dari kontes adalah satu pihak menyerang, yang lainnya membela. Dan kemudian ditransfer sekitar. Jika bahkan babak pertama tidak dapat menahan, maka tidak perlu untuk terus bermain. Bagaimanapun juga ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Jika kekuatannya terlalu jauh, tetapi Anda hanya harus bersaing, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terbunuh. Di bawah pengawasan semua hadirin, sesosok besar berlari keluar dari tanah di belakang tembakan 5 orang. Melihat sekeliling, sosok besar adalah Yan San yang baru saja melarikan diri ke bawah tanah. Saat ini, sosok besar Yan San, keluar dari tanah, melambaikan sepasang tinju dan bergegas menuju api 5 orang. Pada saat yang sama, di tepi lapangan, katak beracun yang dikendalikan oleh Yan Du juga menghantam kaki belakangnya, dan melakukan tendangan voli ke arah 5 orang yang mengumpulkan tembakan di bawah tim yang sempurna. Di udara, kodok beracun membuka mulutnya dengan kasar, dan asap beracun hijau tua berbentuk spiral menderu ke arah formasi besar di bawah tim yang sempurna. Menghadapi ini, dengungan dingin terdengar di tim yang sempurna. Momen selanjutnya, 2 api menyala keluar dari barisan besar. Di antara semburan api, tubuh Yan San dan Yan Du meledak hampir bersamaan. Meski ular api ditembak oleh tim yang sempurna, hanya setebal sumpit. Namun, itulah kekuatan nyala api yang sangat kental di bawah kondisi super terkompresi. Setelah mencapai target, itu akan meledak seketika. Di bawah letusan kekuatan api yang luar biasa, Yan San dan Yan Du tidak bisa saling berhadapan, dan diledakkan lagi. Karena saat ini, keduanya sudah terluka. Oleh karena itu, dalam menghadapi pukulan keras seperti itu, Yan San dan Yan Du dapat digambarkan sebagai terluka. Di udara, sebelum keduanya jatuh ke tanah, mereka menyemburkan darah pada saat yang sama dan memasuki kondisi cedera serius. Adapun asap beracun hijau gelap yang dipancarkan oleh Yan Du, itu dibakar menjadi abu begitu menyentuh api 5 orang, dan itu tidak bisa mengancam 5 anggota tim yang sempurna. Melihat Yan San dan Yan Du, dampak yang memalukan menghantam pesona dan bom jatuh ke tanah. 5 anggota tim yang sempurna tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum ringan.
Meskipun tidak mudah untuk memeriksa itu jelas, senyum ringan mereka dicampur dengan sedikit penghinaan. Di sisi lain, Yan San dan Yan Du, setelah memanjat dengan keras, terus membengkak di antara dada dan perut. Akhirnya, tidak dapat menahan diri, keduanya memuntahkan sedikit darah lagi hampir bersamaan. Pada saat ini, berdiri di garis depan Biro 5 Elemen atau bermain pertempuran, pemimpin tim yang sempurna di posisi utama, berkata, "Oke, pertempuran ini ada di sini, Anda, bukan lawan kami." Dihadapkan dengan kata-kata kapten tim yang sempurna, Yan San dan Yan Du tiba-tiba membeku. Selama 2 dekade terakhir, mereka telah bermain berkali-kali melawan tim yang sempurna. Namun, pada saat itu, mereka semua dapat menggunakan talenta Wuling dan melemparkan rune Suantian. Yang paling penting adalah bahwa pada saat itu, kekuatan spiritual mereka tidak disegel pada 20, tetapi hingga 200. Peningkatan 10 kali lipat. Karena itu, dalam pikiran mereka tim yang sempurna bukanlah hal yang luar biasa. Namun mulai sekarang, semuanya tiba-tiba berubah secara dramatis. Pertama-tama, mereka tidak diizinkan menggunakan talenta Wuling, juga tidak diizinkan menggunakan rune Suantian. Selain itu, kekuatan spiritual mereka hingga 200 juga disegel 90%. Hanya mempertahankan kekuatan spiritual beku biasa pada pukul 20. Dengan cara ini, keterampilan mereka pada dasarnya dihapuskan 90%. Sebaliknya, lawan mereka tim yang sempurna. Dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, tim yang sempurna lebih dari 10 kali lebih kuat. Satu sisi 10 kali lebih lemah, dan satu sisi 10 kali lebih kuat. Dalam situasi ini, sangat sulit bagi tim pelayan untuk menghadapi tim yang tepat secara langsung. Pada saat ini, tim pelayan hanya memiliki kekuatan mental biasa, mana biasa, dan mantra biasa. Dengan ini saja, bagaimana bertarung melawan tim yang sempurna? Mungkinkah itu? Chu Xingyun sengaja mengecewakan mereka. Untuk sementara waktu, keluarga Yan San yang beranggotakan 5 orang menoleh bersamaan dan melihat ke arah cincin itu. Menghadapi tatapan keluarga Yan San yang terdiri dari 5 orang, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Sekarang aturan telah ditetapkan, mereka tidak akan diubah lagi. Sudah waktunya untuk berubah, itulah yang akan dilakukan orang bodoh. Yang paling penting adalah meskipun pertarungan ini memang sulit untuk dimenangkan. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah persis apa yang diinginkan Chu Xingyun. Dengan sekuat tenaga, tim pelayan tentu saja dapat menyalahgunakan sayuran sepanjang jalan dan dengan mudah mendapatkan catatan kemenangan. Tapi apa pentingnya pertempuran seperti itu? Dalam 10 tahun ke depan, pertempuran seperti itu akan terjadi setiap 3 hari. Jika semua pertempuran hanyalah hidangan kasar, itu akan membuang-buang waktu untuk semua orang. Hanya melalui penyegelan sendiri dan latihan menahan beban yang dapat membuat setiap pertempuran menjadi bermakna. Meskipun Chu Xingyun juga mengakui bahwa kali ini, dia melakukan kesalahan dan salah menghitung kekuatan tim yang sempurna. Namun meski begitu, Chu Xingyun tidak akan pernah mengubah keputusannya. Chu Xingyun bukan pasien dengan gangguan obsesif-kompulsif, bahkan jika ia kehilangan 1 atau 2 pertandingan, dalam pandangan Chu Xingyun, itu bisa diterima. Adapun apakah keluarga 5 Yanshan dapat menerimanya, Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Situasi ini pasti akan muncul ketika tim pelayan benar-benar cocok dengan tim alien yang kuat itu setelah memasuki 10.000 ras. Jika Anda tidak dapat belajar untuk bertahan hidup dalam kesulitan, berjuang untuk kemenangan dalam kesulitan. Lalu, bahkan jika Anda menang sekarang, Anda akan kehilangan masa depan. Pertempuran ini, meskipun tim pelayan telah kehilangan 90%. Namun masih ada sedikit peluang kemenangan. Sekarang terserah keluarga Yanshan, seberapa besar keinginan mereka untuk menang. Yang harus kita perhatikan sekarang adalah pasukan pelayan, betapa kita menghargai kemuliaan dan martabat. Peluang kemenangan tipis. Tapi tidak peduli seberapa tipis harapannya, garis kemenangan pertama tetap ada. Apakah mereka ingin menang atau gagal tergantung pada pilihan mereka sendiri. Kemenangan, Chu Xingyun juga bersemangat. Namun, kemenangan Chu Xingyun dalam penyalahgunaan hidangan tidak biasa. Adalah mungkin untuk menciptakan mukjizat dalam kesulitan dan bahkan keputusasaan, dan mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Dalam situasi kekalahan tak terkalahkan, situasinya terbalik dan kemenangan dimenangkan. Ini adalah kekaguman dan kekaguman Chu Xingyun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.